nggak pernah pakai sedotan ya. Makanya pasti setiap kita sering banget kan pakai sedotan. Nah ini kalau nggak pakai sedotan sehari-hari banget. Apalagi kalau menarik banget nih kayak begini nih ya. Sedotan bisa kayak begini gitu dok. Nah, bisa dilipat-lipat ya Kak Bekti. Kalau di TV tadi, VT tadi maksudnya minuman dikonsumsi dengan menggunakan sedotan, plastik khususnya, itu bisa terkontaminasi bahan kimia. Nah itu, tapi kalau saya kok sehat-sehat aja, biasa-biasa aja gitu. Nah tapi belum kenal sama dokter kita ya. Makanya langsung sama dokter spesialis penyakit dalam, jangan main-main begitu ya langsung. Main nanya aja. Hati-hati. Nah ini makanya mungkin aja memang udah nggak sehat kali, sering itu banget sedotan kali ya, plastik Dok. nih. Cuma belum Tapi ketahuan sadari aja. berapa lama kemudian sih dok baru ketahuan penyakitnya mungkin yang bisa didapatkan? Jadi gini Kak Bekti, jadi sedotan itu pertama kita harus tahu dulu sebenarnya sedotan itu terbuat dari apa. Jadi kalau ditanya mitos atau fakta bisa menyebabkan terkenanya kontaminasi bahan kimia, fakta. Fakta. Oh, Nah, bisa jadi, terkontaminasi bahan kimia itu fakta ya. Nah seperti pertanyaan ada di layar ya, fakta atau mitos tuh ya. Minuman yang dikonsumsi dengan sedotan plastik terkontaminasi bahan kimia dan itu fakta. Fakta. Kenapa tuh dok? Jadi begini, jadi sedotan itu terbuat, kita tahu dulu bahannya. Jadi sebagian besar sedotan itu terbuat namanya polyprevon. Polyprevon. Nah, apa itu? Polyprofen, Polyprofen. Nah, jadi polyprofen itu sebenarnya dia adalah bahan yang sebenarnya disetujui oleh FDA Amerika untuk digunakan untuk bahan-bahan yang sehari-hari terbuat dari plastik. Tapi yang kita perlu tahu adalah sedotan itu apa memang murni hanya terbuat dari polyprofen, ya kan? Karena kita tidak pernah tahu bahwa memang sedotan itu hanya murni terbuat dari satu bahan kimia. Kita tidak tahu bahan-bahan kimia mana lain yang sebenarnya tersedia gitu. Yang paling bahaya kan sebenarnya bisphenol A atau BPA. Makanya kadang-kadang kalau produk plastik itu suka tulisannya BPA free, bisphenol A free. Karena memang itu sebenarnya sudah terbukti secara penelitian ya dok, bahwa itu akan menyebabkan berbagai macam resiko terjadinya kanker. Jadi udah banyak yang bikin sedotan yang nggak pakai bisphenol A tadi itu. Betul, tapi jangan salah dok, karena ada suatu studi yang diselenggarakan di Amerika pada tahun 2013. Jadi yang walaupun tulisannya BPA free sekalipun, ternyata ada dalamnya bahan-bahan kimia yang mungkin yang lain-lain lagi. Iya, jadi si produsen itu tidak menyampaikan bahwa ada bahan-bahan kimia yang terkandung di lainnya di situ. Dan studi itu membuat percobaan mengetes apakah benar ternyata di situ bisa membuat aktivitas estrogennya meningkat dari bahan itu. Nah jadi gitu, ternyata itu betul. Mengenai tadi estrogen tadi tuh dan juga yang lainnya ya, ini kan lagi ramai itu dibicarakan bahwa bahan-bahan kimia tadi dalam sedotan plastik itu bisa memicu terjadinya kanker. Mitos atau fakta? Iya, bisa memicu kanker ya fakta. Fakta, tentu fakta. Kenapa tuh dok? Iya betul tadi, kalau memang si bahan-bahan kimianya itu tadi yang mempunyai selain, jadi kita harus tahu ada beberapa bahan plastik yang aman digunakan, yang FDA approved. Kita suka lihat tuh kalau di lambang recycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu aman. Ada yang aman seperti PP ini juga sebenarnya aman. Tapi ya itu bahan-bahan kimia lain yang justru bahkan kita belum tahu apa, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker. Kok bisa sih dok itu tadi ya? Mungkin tapi ini Kak Bekti, jadi kan pertama ya kita nggak tahu pasti sih kapan, belum ada penelitiannya. Misalnya hari ini kita minum sedotan terus selama 10 tahun, terus berikutnya kita tiba kanker payudara misalkan, misalkan kanker kolon atau kanker usus, kita belum tahu. Memang belum ada sepanjang itu, karena pernah ada penelitiannya ternyata tidak terjadi pada pasien, pada orang-orang yang bekerja dengan pembuatan plastik. Tapi maka dari itu sebaiknya ya kita hindari saja karena kita nggak tahu gitu loh. Ini sebenarnya murni hanya terbuat dari bahan yang FDA approved, atau ternyata ada bahan kimia lain yang kita nggak tahu gitu di balik itu. Dihindari aja ya, apalagi sebaiknya kalau sih dengan plastik panas itu tadi ya. Iya betul. Penelitian itu bahkan menyatakan tidak dipanaskan saja resikonya meningkat. Apalagi dia diberikan stres, yaitu diberikan terus dipanaskan. Nah itu makanya hati-hati. Sedotan lagi. Ini ngomong-ngomong digigitin ya? Bisa betul ya? Sampai begini bisa begini. Nah ini dok ada fakta dan mitos begini. Katanya sedotan plastik itu dapat merusak gigi dok. Mitos. Oh jadi nggak merusak gigi ya dok. Tapi kalau misalnya dia minumnya gini terus
nyongkel giginya gimana tuh? Nah, itu yang itu ngerusak sedotannya sih. Kan gigi kuat ya, tapi ya. Iya. Jadi, apalagi kalau gigi yang kuning, kayak saya lihat sih giginya Kak Bekti kuat banget pasti. Iya. Artinya Kuning. gitu. Oh gitu ya. Nah, tapi ini ngomong-ngomong mengenai zat tadi ya, ada yang dalam sedotan plastik ini itu dapat mengganggu hormon, mitos atau fakta? Dapat mengganggu hormon. Ya berarti itu fakta dong. Fakta? Iya. Maksudnya gimana Gini. jelasinnya? Jadi kembali lagi ya yang Iya. tadi kita bicarakan di awal bahwa si benda-benda plastik yang ada di zat-zat plastik yang ada di sedotan ini yang kita sebenarnya belum tahu persis apa aja yang ada dalam situ, itu memang mempunyai efek yang namanya estrogen mimicking. Jadi tadi estrogen itu kan hormon ya dok ya. Jadi estrogen itu yang resikonya dia bekerjanya seperti estrogen, seperti si BPA itu, bisphenol A itu. Jadi begitu dia dipanaskan atau kita minum, nah di situ dia bercampur, nah itu dia akan bekerja seperti estrogen. Sedangkan kalau estrogen yang berlebih itu meningkatkan resiko berbagai macam penyakit, bisa termasuk kegemukan yang berujung akan dengan diabetes, yang juga selalu menjadi waspada itu adalah kanker payudara, kanker yang lain. Jadi berhubungan gitu karena dia yang dimaksud hormon di sini sepertinya si estrogen ya, jadi bisa menyebabkan bahwa terganggunya hormon. Jadi bukan terganggu, dia bekerja seperti hormon. Jadi kesannya hormonnya jadi meningkat kan estrogen di dalam tubuh gitu. itu. Betul. Baik dok. Nah ini mungkin boleh kita dikasih tahu gimana sih sebenarnya tips yang baik gitu dok untuk menggunakan sedotan gitu mungkin? Oke. Jadi memang sekarang pun bahwa kita tahu kampanye yang lagi besar-besaran di seluruh dunia ini adalah selain bahaya buat kesehatan kita sendiri adalah bahaya terhadap lingkungan. Jadi kalau menurut saya pribadi dan sepertinya semua juga setuju bahwa sebaiknya sedotan plastik memang kita kurangi. Oke, baik. Karena selain merusak lingkungan yang tentu akan menjadi sampah lingkungan yang sudah terurai, kita juga buat diri kita sendiri ternyata kita belum tahu persis kan apa aja tuh yang terkandung dalam si sedotan plastik itu. Jadi tipsnya adalah gunakanlah sedotan yang tidak mengandung plastik. Atau jangan gunakan sekalian. Jangan gunakan sedotan sama sekali. Oke, baik. Terima kasih dok atas ini ya. Sekarang mulai sekarang kita udah tahu ya. Saya yakin pasti ini sangat bermanfaat buat semuanya. Kita ketemu lagi kapan Kak Bekti? Kita ketemu lagi besok pastinya ya. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Vito Damai. Indonesia, ayo hidup sehat.